Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi di kelas Pak Yogi. Belajar dari rumah penuh semangat. Kelas 4, hebat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Simak video berikut baik-baik ya. Kadi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia mencermati terhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, teks tulis, dan teks visual. Yang IPS, KD 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang ketiga, mata pelajaran IPA KD 3.6 memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang pertama, kita akan belajar mengenai menemukan gagasan pokok dari teks lisan. Sebelumnya, apa toh teks lisan itu? Teks lisan adalah teks yang disampaikan dengan kata-kata melalui ucapan oleh seseorang. Jadi bukan wujudnya seperti tulisan, namun diucapkan oleh seseorang. Teks lisan itu akan dipelajari dengan cara mendengarkan dengan teliti terkait kata-kata yang diucapkan oleh pembicara. Dalam kegiatan ini, dibutuhkan kemampuan untuk merekam setiap informasi yang disampaikan seseorang. Untuk tips menemukan gagasan pokok pada teks lisan, yang pertama, mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Ketika teks dibaca, kalian harus memperhatikan dan mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, dengarkan sambil mencatat informasi-informasi penting. Yang ketiga, untuk menemukan gagasan pokok, dengarkan secara teliti inti pokok pada awal kalimat atau akhir kalimat. Karena biasanya gagasan pokok terdapat pada awal atau akhir kalimat. Coba dengarkan teks lisan berikut ini. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival tersebut. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Dari teks lisan tersebut, dapat kita buat peta pikiran mengenai dodol Betawi Mak Salmah. Gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, kota Jakarta akan berulang tahun. Lalu, gagasan pendukungnya adalah kalimat-kalimat berikutnya. Yang pertama, Mak Salmah menerima banyak pesanan dodol. Kalimat gagasan pendukung yang kedua, banyak pertokoan mengadakan festival Betawi. Gagasan pendukung yang terakhir, makanan Betawi menjadi primadona HUT Jakarta. Nah, itu tadi tentang dodol Betawi Mak Salmah. Merupakan salah satu makanan khas atau makanan daerah Betawi. Nah, di sini ada kutipan dari bahasa Inggris, yaitu Jonathan Safran Foer. Food is not rational, food is culture, habit, craving, and identity. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, makanan itu tidak rasional. Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Jadi, sesuai dengan kutipan tersebut, makanan merupakan salah satu budaya di wilayah Indonesia. Nah,
Terkait dengan itu, setiap daerah tentunya mempunyai makanan khasnya masing-masing. Untuk itu kita akan mempelajari makanan tradisional Indonesia. Yang pertama, ada sego jamblang. Sego jamblang itu asalnya dari Jawa Barat. Nama jamblang sendiri adalah nama daerah di daerah kota Cirebon. Ciri khas makanan ini adalah menggunakan daun jati sebagai pembungkus nasi. Terdiri dari sambal goreng, tahu sayur, paru-paru, semur hati, dan lain-lain. Yang kedua, ada nasi pecel, asalnya dari Jawa Timur. Nasi pecel merupakan ciri khas kota Madiun. Terdiri dari sayur yang direbus dan lauk yang dihidangkan dengan alas seperti piring lidi yang disebut dengan pincuk. Sayurannya antara lain kacang panjang, toge, mentimun, dengan ditambahi atau diberi sambal pecel di atasnya. Yang ketiga, ada lontong sayur, asalnya dari Kepulauan Riau. Ciri khas dari kota Batam, terdiri dari lontong, lobak, wortel, paprika udang, tahu, daun salam, dan daun serai. Kuah lontong sayur dibuat dengan menambahkan kaldu dan santan. Yang keempat, ada nasi gudeg. Gudeg berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan selama berjam-jam. Dengan nasi gudeg disajikan dengan kuah santan yang kental, ayam kampung, telur, tahu, dan ciri khasnya diberi sambal goreng krecek. Yang selanjutnya ada nasi jinggo. Nasi jinggo asalnya dari Bali. Nasi jinggo merupakan makanan khas Bali yang disajikan siap saji. Dikemas menggunakan daun pisang dengan porsi yang kecil. Isinya nasi sekepalan tangan dan lauk pauk. Yang selanjutnya ada rendang. Rendang berasal dari Sumatera Barat. Kalian pernah makan di warung Padang? Ya, di situ banyak terdapat rendang. Berbahan dasar daging sapi, dimasak menggunakan santan kelapa dengan berbagai bumbu khas yang dihaluskan, seperti cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan aneka bumbu lainnya. Yang selanjutnya ada papeda. Papeda adalah makanan khas dari Papua. Terbuat dari bubur sagu, memiliki rasa yang tawar, disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Yang selanjutnya ada bubur Manado, berasal dari Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Dapat pula disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Tentu masih banyak makanan khas dari daerah lainnya. Untuk dipelajari lebih lengkapnya, bisa kalian lihat pada LKS halaman 48 dan 49. Di situ sudah banyak makanan khas Indonesia dari 34 provinsi. Silakan dibaca dan juga dipelajari ya. Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi itu bisa dipantulkan dan juga bisa diserap. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang keras, contohnya kaca, dinding, dan logam. Pemantulan ini dibagi menjadi dua, ada gaung dan juga ada gema. Gaung itu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasanya gema terjadi ketika kalian berada di atas gunung atau di daerah yang lapang. Sedangkan gaung terjadi di daerah yang banyak atau padat ruangannya.
Untuk penyerapan itu terjadi jika mengenai benda yang lunak. Contohnya ada karpet, wol, spons, dan busa. Contoh di ruangannya biasanya dipasang untuk peredam suara seperti ketika kalian di bioskop, di studio musik, di perkantoran, biasanya dipasangi spons atau busa, fungsinya untuk menyerap bunyi dan juga mencegah suara tersebut keluar dari dalam ruangan, sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Oke, cukup sekian pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, bisa menghubungi Pak Guru lewat WA pribadi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat belajar kelas 4, hebat!